Putri. Dan aku lelaki lantam, Joyce Sinuhaji. Yeay, kembali lagi ke acara Ngerana-ngerana pastinya. Ngerana kita dari Balura. Iya. Dan sebagai informasi buat teman-teman, hari ini suaranya agak berbeda karena di luar ada lagi hujan di luar. Hujan yang sangat deras yang membuat kita merasa kedinginan dan ingin merasakan yang hangat. Oke. Jadi hari ini kita mau Kita bahas akan lagi bahas, sesuatu terang. ya. Kalau yang minggu lalu itu akan kita bahas mengenai horor nih. Ya, Oke, itu sekarang sudah selesai. Sudah ya. Itu tidak usah kita Nggak bahas usah lagi kembali lah. karena ya you know what I mean ya kan. Nah hari ini kita akan bahas lagi mengenai satu. Jangan dikasih tahu dulu dong. Gimana sih? Sia-sia dong Bu. Tadi yang Ya, review-review. boleh. Oke. Nah jadi hari ini kita akan bahas satu tema yang lagi-lagi gencar-gencar banget. Banyak orang juga merasakannya. Dan korban juga. Dan sekarang ini Turang lagi gencar sekali nih, lagi bermasalah banget di luar, yaitu bully atau yang sering kita sebut perundingan. Perundungan. Kalau perundingan ngomong-ngomong dong ya. Oke. Nah, jadi Turang pasti semua orang pernah merasakan yang namanya bully. Iya. Ya, karena yang aku tahu itu bully itu nggak hanya dari fisik, tapi bisa dari verbal, dari cyber bully, dari media sosial, dari ada sosial bully juga. sosial juga. Nah, jadi kita mau bahas satu-satu Ya nih. dong. Oke. Nah, tapi sebelum kita masuk Terang, Pengertiannya sih, ya kan? iya betul. Apa sih yang dimaksud dengan bully Nah, itu? kalau gitu? bully itu, kalau menurut aku pribadi nih, bully itu adalah sesuatu hal atau sifat, bisa dibilang sifat sih sebetulnya karena sifatnya suka bully gitu ya kan. Tapi itu bisa buat seseorang itu merasa down sih. Ya. Mungkin mempengaruhi hidup kejiwaan. seseorang. Iya. Ya, Nah, benar-benar. kayak Turang misalnya nih, Turang pernah nggak sih ngerasa yang namanya bully ini gitu? Atau ada pengalaman mungkin yang pernah dirasakan? Ya kalau misalnya dulu waktu kecil ya sering ya, tapi kalau sekarang udah besar kayak gini kayaknya udah minim sih kayak gitu. Iya, karena udah bisa bela diri ya. Ya ibaratnya kita udah bisa memanage hati kita. Ya. Jadi kalau misalnya ada orang yang bully kita, kata-katain kita ya nggak masuk hati lagi. Udah santai aja ya Iya. kan. Kalau aku sih nggak ada yang berani bully, pulantamnya aja langsung. Oke, tapi jujur Turang, sebetulnya aku juga adalah korban bully sih sebetulnya. Dulu banget sebelum aku move to next level gitu ya kan, aku sering banget dibully. Apalagi aku kayak kayak ngerasakan ketika ayah nggak ada, banyak yang bully juga, dari sifat juga banyak yang ngebully, tapi aku bangkit gitu. Jadi aku buktikan sama mereka bahwasanya aku tidak pantas untuk ini. Iya benar. Gitu. Tapi Jadinya kamu cari potensi dalam iya, dirimu aku cari kan? potensi dalam diriku yang bisa mematahkan bullying mereka gitu. benar, Jadi benar. puji Tuhan sekarang ya nggak ada yang bully Kita lagi lihat sih. siapa sih yang gitu. nggak kenal Turangku, jadi sudah Nah, kalau kita tadi udah kasih tahu kan Turang, kalau Ya. bully itu banyak sifatnya nih. Nah, yang pertama tadi kita mau bahas nih mengenai bully, Bully itu secara fisik. Iya, secara Jadi fisik. kalau secara fisik itu adalah dia penindasan yang dilakukan secara fisik yang melibatkan organ tubuh. Iya, mungkin dipukul Iya, atau apa. dipukul, Sama mungkin seperti yang ini, yang lagi viral itu yang anak-anak penjual goreng ya atau apa sih? Iya, yang sampai didorong ditendang, didorong. gitu Itu kan. sebetulnya nggak bagus sih gitu. Iyalah, kan ibaratnya kan kita ini kan nggak ada salah tuh, karena kita happy aja nih. Iya, iya. Ibaratnya kalau kamu jadi tersangka bully gitu kan, happy kamu melihat orang yang kamu bully. Ibaratnya dia jatuh kayak gitu kan, kamu merasa itu jadi bangga gitu Iya, kan, iya, diketahui iya. kawan, weh keren kau keren. Jadi kita merasa bangga dengan penindasan yang kita buat dari Iya, orang. padahal sebetulnya nggak bagus. Enggak loh. Jadi buat Bisa kawan-kawan- masuk ke hukum. Bisa Iya, masuk betul ke banget. hukum. Nah, buktinya sudah banyak yang kita lihat gitu. Sama seperti yang baru-baru ini lagi panas-panasnya Iya. nih dibahas gitu kan. Nah, buktinya gimana? Mereka di penjara. Di gitu. jalur Jadi, hukum iya, loh, di jalur hanya hukum. karena Masalah yang sepele sih aku rasa gitu. Tapi kita nggak bisa bilang bully itu sepele juga sih. Itu itu jahat itu banget. hal keprimanusiaan loh. Jadi kita kalau misalnya ngebully orang itu jiwa kejiwaannya itu terganggu Iya, orang gitu. betul. Jadi tanpa kita sadari sebetulnya ketika kita ngebully orang itu bisa jadi luka batin loh sama Iya. mereka. Akar Jadi itu- pahit Iya. kan. Jadi itu nggak bagus sama sekali. Jadi bagi kalian yang pernah membuli atau ketika di sekolah atau hanya secara bercandaan ngebulinya kena fisik, ya aku rasa nggak Jangan ada coba-coba salahnya. lagi ya. Iya, jangan coba-coba dan nggak ada salahnya minta maaf sekarang sih gitu. Karena kita nggak tahu ketika kita bully orang, kita nggak tahu gimana hatinya.
Ya benar. Jangan sampai nanti gara-gara kita seseorang itu jadi psycho, Iya, psikopat. benar. Bisa loh. Iya, bisa, Gara-gara bully secara fisik ini seseorang itu bisa psikopat loh. Jadi dia kayak down kayak gitu kan. Jadi jumpa orang pun dia takut. Kalau bahasa gitu orang, kan. kapan kok gak dapat dia gitu jadinya nanti Iya. ya kan. Jadi kan kasihan gitu. Nah itu kalau bully secara fisik. Secara Nah, yang kedua ini verbal. mau kita bahas ya secara verbal. Verbal itu dari kata-kata. Iya dari kata-kata. Misalnya nih, hitam kali kau, Iya. pesek, gitu. Itu sebetulnya bully juga sih guys. Wengkleng gitu kan. Iya, kayak aku jujur aja, aku dibilang orang, kok kayak perempuan, itu bully loh sebetulnya. Jangan salah, jangan-jangan nanti yang bilang aku kayak perempuan, duluan aku nikah daripada kau. Iya benar. Betul kan, itu sebetulnya bully juga gitu. Tapi aku nganggapnya santai gitu, karena Tapi, kamu anggapnya santai. Tapi beberapa orang Iya, itu iya sih. masuk Itu menjadi kejiwaannya loh. kejiwaannya. Jadi dia nggak pede, jadi minder kayak gitu. Ibaratnya, aku jelek kali, aku beda dari orang lain. Aku beda loh dari teman-temanku yang lain. Aku itu nggak sama. Jadi kalau misalnya ngumpul ke orang-orang pun, dia merasa itu terkucilkan Iya, gitu betul. loh orang. Jadi kayak nggak pede gitu loh ya. atau mungkin gini kali ya Turang, karena mungkin ngomong itu nggak bayar, jadi suka hati sih gue rasa gitu. Nggak pakai kuota ya Iya. kan, nggak pakai pulsa. Nggak pakai pulsa, nggak pakai kuota. Coba tadi kalau ngomong itu bayar, pasti semuanya diam. Iya kan, gitu. Karena jujur aja, mulutmu harimaumu. Jadi jangan sampai dari mulut kita keluar kata-kata yang tidak baik, kita rundung ke orang lain secara verbal. Iya. Kita rasa itu adalah main-main, tetapi di orang lain itu menjadi sebuah penyakit gitu. Tapi kadang kita anggap itu lucu-lucuan kan. Iya. Tapi korbannya itu yang kasihan Iya, loh. mungkin bisa aja korbannya itu ketawa, tapi Iya. hati siapa yang tahu ya kan, gitu. Jadi jangan pernah coba-coba untuk merundung yang tidak baik secara verbal pun. Ya, kalau aku pribadi gini Turang, ketika ada seorang misalnya ukuran badannya tidak sama seperti kita, berarti kita juga merundung Tuhan yang menciptakan dia. Iya, kan? benar. Nah contoh lagi, ada orang yang hitam sampai kita bilang keling, hitam gitu kan. Berarti kita juga bilang Tuhan itu sebetulnya hitam kan, karena kan Tuhan yang menciptakan dia. Dan satu Gitu. lagi, gak ada yang sempurna loh. Iya. Ibaratnya aku yang bully kamu, aku ini pun gak sempurna sebenarnya kayak gitu. Jadi kemungkinan akunya yang gak menerima diriku, jadi aku mulai Membuli orang, iya bisa jadi. Bisa jadi sekali. Iya. Jadi bully secara verbal pun sebetulnya tidak baik. Gitu. Nah, yang ketiga Turang, ini yang Bully. paling parah dan paling heboh sekarang. Ya. Ya. Cyberbully. Bahaya kok. Bahaya sekali. Nah, aku kan pencinta K-pop nih. Aku suka musik-musik Korea gitu kan. Karena jujur aja aku terinspirasi ketika menciptakan lagu dari mereka gitu. Jadi aku sering sekali melihat orang-orang Korea itu ketika dibully itu mereka bunuh diri loh. Jadi aku mikirnya, oh berarti tanpa kita sadari sebetulnya ketika kita bully dari cyberbullying itu, kita sudah menjadi seorang pembunuh. Iya benar. Jadi sebetulnya dari kata-kata kita ini kita bisa membunuh orang. Dari jari tuh Iya, Ran. dari jari, ya betul. Dari jari loh kita itu ngebully orang. Nah, ini lagi contoh paling paling kejam aku rasa. Yang lagi ngetren sekarang. Kamu kenal KKI nggak sih? Iya. Yang pakai balon-balon makeup. Nah, sekarang kan lagunya lagi Hits yang hits boneka-boneka banget nih, itu yang boneka-boneka kan. itu. Banyak kali yang bully. Dia kayak Ondel-ondel boneka, lah. iya ondel-ondel lah, boneka horor lah ya Tuhan. Nggak ada memang akhlak kalian Padahal bilang yang kan dia bully kayak itu gitu. pun nggak Nggak ngapain-ngapain. sadar kayak kalian gitu kan. tolong sih gitu. Padahal yang ngebully itu pun nggak ngapa-ngapain. loh, Iya Ran. makanya. Karya yang nggak ada. Jadi orang yang berkarya jadi diolok-olok. Nah masalahnya kan gini Turang. Kan aku tadi baru lihat viewersnya 13 juta baru beberapa hari. Bayangkan. Dia yang jadi kaya, diri Anda yang ngebully. Enak di mana sekarang? Rasakan. Iya. Terus aja kau bully. Orang Kita udah sampai di bulan, kau masih kupah-kupih sabut tuala. Iya. Cuman Emosi. berani. Kadang orang yang kayak gitu cuman berani di Iya, ini juga aja. Tapi kalau misalnya jumpa kayak gitu nggak jadi berani. Contoh juga. kita kan gini Turang, banyak sekali artis yang juga pernah dibully. Kan dipermasalahkan juga. Ketemu langsung dibawa ke jalur hukum, diam dia juga dia. Anda gitu ya kan. Jadi nggak usah lah. Nggak usah sok-sok Jadi cyberbullying. bijak aja gitu. Ibaratnya kita nggak ada yang sempurna Iya. loh. Gitu. Aku ada kekuranganku, aku ada kelebihanku, begitu juga kita semua yang nonton juga, kamu punya juga kelebihan, Ya. punya kekurangan, ya kita hidup ini harus berdampingan saling melengkapi, sama seperti tangan nih. Nah, kenapa Tuhan ciptakan ada lobang-lobang, ada yang ke atas biar
bisa melengkapi dan menyatu gitu loh guys. Tepuk tangan buat aku. Menyatu. Keren aku ya kan, aduh. Nah, ini ada tips buat kita teman-teman yang ibaratnya kita ini jadi korban bully, gitu. Nah, yang pertama itu kalau misalnya kita kena bully di fisik misalnya, kamu didorong nggak sengaja, nggak ada salah, atau dipukul nggak ada salah gitu kan. Kamu itu bisa belajar bela diri, iya betul. Kan? Jadi kalau misalnya genting kali ini, ibaratnya di saat orang mau memukul kamu, jadi kan bisa melawan gitu loh Turang. Itu kan istilahnya kayak melindungi diri ya, iya itu dong. nggak salah. Iya. Kalau misalnya kamu kena bully di verbal, ya kita cari potensi kita. Kalau misalnya dibilangin bodoh, ya udah kita belajar, buktikan. Iya, buktikan bahwasanya gitu. kita bukan orang bodoh. Gitu, iya, orang kita pintar. berprestasi, punya potensi loh gitu. Dan permalukan orang yang bully kamu itu, gitulah. Nah, permalukannya bukan dengan cara kita sama seperti mereka ya, tapi harus dari prestasi, potensi, talenta juga gitu. Sama kayak aku seperti yang aku bilang tadi, aku dibully orang, tapi aku membuli mereka bukan dari perbuatan aku, tetapi aku membuli mereka dari prestasiku gitu. Karena itu yang lebih keren loh guys. Itu yang paling keren Nake. Nah. Kok kita serentak gitu ya? Oke. Dari Turang sendiri nih, ada tips yang lain nggak? Adalah kalau misalnya kita itu jadi korban bully, kita harus cari teman kita, sahabat kita yang bisa dengar cerita kita. Betul gitu. banget. Yang ngerti siapa kita, gitu. Karena orang lain mungkin nggak ngerti siapa kita Turang, jadi nggak tahu masalah kita apa, potensi dalam diri kita apa. Jadi teman adalah seseorang yang bisa tempat curhat kita. Dan aku rasa gini juga Turang, nggak hanya harus teman sih sebetulnya, bisa juga orang tua kita. Jadi aku minta sama kawan-kawan juga, semua yang nonton video kita. Aduh, apa sih? Oh, terlalu naik ya. Oke. Aduh, aurat ya Bu. Oke. Akan jadi buyar deh. Orang tua. Jadi orang tua. Jadi aku maksudnya gini. Apapun yang terjadi sama diri lu, jangan pernah tutupi dari orang tua. Cerita aja, karena aku yakin mau masalah apapun itu orang tuh pasti dengarkan gitu. Jadi yang terpenting lagi ketika kamu dibully orang secara apapun itu, kasih tahu juga cari solusi sama orang tua. Gitu. Benar. Nah, sama seperti yang kita kembali yang tadi Turang, cyberbullying ini tadi. Cyberbullying. Aku juga ngasih saran sama kawan-kawan, jangan pernah pandang sesuatu itu dari sisi negatif. Selalu cari dari sisi positif mindsetnya gitu. Iya, betul. Gitu kan ya. Meskipun nanti suatu saat yang kita pandang ini memang betul-betul negatif Turang, tapi kita juga harus selalu cari sisi positifnya. Pasti ada nilai positifnya gitu. Benar. Sama seperti yang Kiki tadi, ada nilai positifnya gitu. Dia bisa berkarya gitu. Jadi jangan gampang juga. Iya, jangan terlalu gampang main ini, saya berbullying apa segala macam. Nanti ketika diadukan orang, nyesal sendiri gitu. Mau nggak digini? Oh nggak mau banget dong. Aduh, aku haus ya. Haus ya? Aku haus. Dingin-dingin kayak gini, hangat. Minum, Mau dong minum. Mau dong minum. Tahu nggak ini minumannya enak kali loh. Ini minumannya sumpah. Makasih ya. Wow. Kalau lagi hangat-hangat, masuk angin. Aduh. Ini cocok banget sih sumpah. Cocok, kan? Nah, bagusnya lagi tuh, ini kan lagi pandemi corona nih. Jadi kita kan disuruh untuk jaga Sistem kekebalan. Iya, sistem kekebalan. Ini betul-betul awet banget. Karena ini adalah bahannya dari jahe. Dan alami banget. Iya, ada kencurnya, iya, betul. ada kunyitnya. Coba kita coba dulu. Oh my god, enak banget guys. Sumpah, jahenya ini buat hangat loh. Nah, tapi ini Turang ada variannya banyak loh. Aku ambil dulu ya. Aku sudah persiapin. Nah, kalau yang kita minum ini campuran dari apa tadi? Ini nanti. Oh iya. Oke. Oke, sip. Ada rasa temulawak, ada kurkuma ya, iya kurkuma. Ini dibuat secara alami, tanpa bahan pengawet. Benar. Dan bagi aku sendiri sih ini sangat berkhasiat sih untuk tubuh aku, untuk menjaga stamina. Iya. Nah, yang kedua ada sari jahe. Nah, sari jahe itu ya teman-teman. Sari jahe itu dibuat dari serbuk jahenya itu gitu. Jadi nggak pakai pengawet kayak gitulah. Iya. Asli dari jahenya sendiri. Dan aku yang paling suka sari jahe ini sih. Karena biasanya aku paling nggak suka makan jahe. Karena kan kayak kita yang suka nyanyi Turang, ininya harus selalu terjaga kan. Jahe sedap ya? Iya, jahe sedap. Tapi kalau disuruh makan jahe langsung,
agak Pedas. pedas, Tapi kalau ini bagus. enak. Iya. Nah, yang ketiga ada beras kencur. Beras kencur. Ini untuk masuk angin juga bisa. Ya. Ada lagi Nah. sih? Ada lagi. Apa lagi? Oh iya, ada penjelasannya di sini juga guys. Iya, Jadi nanti kalau mau kalau beli. misalnya beli, boleh ya Oke, tanya-tanya. boleh. Dan kita buat juga nanti di kolom komentar atau Ya, di deskripsi. benar-benar. Nah, yang terakhir ini ada kunyit. Dan yang kita minum ini adalah Jakulawa. Jadi apapun kan minum ini apa dulu? adalah jakulawa, ini ada jahe, temulawak dan ya itu aja sih. Kunyit satu lagi. Kunyit. Ya jadi kalau misalnya khasiat jahe, khasiat kunyit, khasiat temulawaknya udah ada dalam satu bungkus ini. Iya. Jadi Dan teman-teman, ini aku recommended banget nih yang ini. Ini harganya murah meriah. Murah kali. Jadi buat teman-teman yang mau, Boleh ini DM bisa ya. dikirim ke seluruh Indonesia. Ya. Oke, dikirim ke seluruh Indonesia, di DM nanti di deskripsi akan kita buat kontak personnya. Oke. Nah, jadi yang terakhir itu yang selanjutnya itu perundingan sosial itu kayak gimana ya, kita kayak menjelek-jelekan orang sih sebetulnya. Jadi kita kasih rumor-rumor negatif. Iya, menyebarkan rumor yang nggak bagus, gitu. mempermalukan seseorang itu juga nggak Di depan bagus. umum bahaya kali ya Iya, kan. jadi orang. sebetulnya jahat kali sih kalau misalnya orang kayak gitu kan. betul banget. Jadi aku rasa gini, kita juga harus tahu bentuk-bentuk bullying itu, karena mungkin bisa ada orang tanpa kita sadari Kita adalah sudah tersangkanya gitu. Sama seperti yang aku bilang tadi, yang di Korea itu dia ngasih komen negatif, dia ngerasa dia nggak ngebully orang apa-apa, gitu, tapi sebetulnya gitu kan. dari kata-katanya itu dia sudah membunuh orang, sehingga si yang dibully tadi depresi, dia bunuh diri gitu. Jadi buat teman-teman semuanya, mari belajar sama-sama untuk tidak saling membuli tapi saling mengasihi, karena jujur aja kayak kita diajarkan tuh saling mengasihi gitu. Nah yang paling penting itu adalah cintai diri kita dulu deh. Betul. Kalau misalnya kamu udah mencintai dirimu, kamu kayaknya nggak cepat deh ngebully orang banget, atau iya. kayak cepat ngejudge orang baru kenal udah, dia ini kayak gini sih gitu kan. Iya. Padahal sebetulnya kalau kita sudah semakin dekat dengan orang itu, kayaknya kita udah makin happy, udah Iya, ngerti, betul. oh dia orangnya kayak gini. Jadi mudah menerima diri kita dulu, baru kita lebih bisa menerima orang lain. Iya, dan mari juga belajar untuk meningkatkan perikemanusiaan kita. Apalagi di tengah situasi seperti sekarang ini, sifat perikemanusiaan kita juga masih perlu kita pertaruhkan gitu. Jadi jangan asal membuli ini itu. Jadi kita mensisihkan keperikemanusiaan kita gitu. Nah, dan ada beberapa tips sih dari kita Turang, di samping tadi sudah kita jelaskan juga. Kita rincikan satu-satu aja Iya. ya. Nah, yang pertama itu kita buat percaya diri. Harus percaya diri dulu Harus ya. percaya diri. Kenali kita seperti yang Turang bilang tadi, cintai kita, dan aku rasa Kita harus mengeluarkan seluruh potensi diri kita. Iya, potensi kita. Setiap manusia itu diciptakan Tuhan punya talenta masing-masing. Benar. Tergantung kita menggali dan menggali. That's right. Gitu. Jadi buatlah itu menjadi satu pemacu biar kita dikenal orang dan tidak dibully lagi gitu. Dan yang terpenting itu adalah selalu berdoa sih. Amin. menurut aku. Ya. Nah, jadi itu dia dari kita untuk solusi teman-teman. Ya. Nah, dan kita tunggu juga kalau ada teman-teman yang merasa pernah dibully, kita Komen tunggu di komen di bawah bawah ya. karena kita juga pengen lihat, pengen tahu, dan kalau bisa kita pengen doakan juga Benar. gitu biar bulian yang terjadi di sekitar kita atau bahkan di diri kita Jadi bisa kita gitu. hilang dan minimalisir juga. Iya, itu dia. Nah, jadi hari ini ngerana-ngerana Ini saja. kita sampai di sini saja. Kami harapkan untuk teman-teman selalu jaga kesehatan dan tetap stay di channel YouTube kita. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Bye teman-teman.